Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatur Rahma, NIM 1813300000231. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Reward dan Ice Breaking terhadap hasil belajar peserta didik di kelas 5 di SD Negeri 01 Mantingan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan dosen pengampu Aan Widiono SPD MPD kelas 6 PGSD A1. Pendahuluan, latar belakang pendidikan merupakan dasar yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Karena dengan adanya pendidikan, sebuah bangsa akan mencapai kemajuan baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pada pengolahan sumber daya alam. Pembelajaran merupakan salah satu proses yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan perubahan tingkah laku. Pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar apabila peserta didik tertarik pada apa yang sedang dipelajari. Minat belajar peserta didik ini sangat penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran. Dalam mengikuti pembelajaran tematik kelas 5 di SD Negeri 01 Mantingan selama ini, guru terlihat masih mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru masih kurang memfasilitasi peserta didik untuk memproses informasi sesuai dengan daya pikir mereka. Berdasarkan permasalahan mengenai minat belajar tematik, peserta didik kelas 5 SDN 01 Mantingan masih rendah. Sudah selayaknya sebagai guru harus berinovasi untuk menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Di antaranya, hal yang diperlukan adalah pentingnya menghadirkan pemberian reward dan ice breaking sebagai suatu cara yang menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Rumusan masalah, adakah pengaruh pemberian reward dan ice breaking terhadap mata pelajaran tematik kelas 5 di SDN 01 Mantingan? Tujuan penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian reward dan ice breaking terhadap mata pelajaran tematik kelas 5 di SDN 01 Mantingan. Manfaat penelitian bagi peserta didik dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas proses pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Bagi guru, dapat mengembangkan teknik pemberian reward dan ice breaking dengan lebih efektif sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian masing-masing variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terkait. Itu satu variabel terkait. Dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar yakni prestasi yang dicapai oleh peserta didik sekolah dasar setelah mengikuti proses belajar yang berkenaan dengan materi suatu mata pelajaran yang mencakup 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah hasil belajar peserta dari SD Negeri 01 Mantingan, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. 2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebuah sebab berubahnya atau timbulnya variabel terkait atau dependent. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemberian reward X1 dan pemberian X break 2, Sudaryono 2016. Penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian tersebut adalah beberapa penelitian relevan yang peneliti temukan, diantaranya 1. Triwulyani, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam Negeri Tulung Agung, pengaruh pemberian ice breaking dan reward terhadap motivasi belajar siswa di MI Al-Huda Jeruk Seluporo Blitar. 2. Panji Arumdani atau Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pengaruh reward dan punishment terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran di SD Islam Al-Fajar Villa Nusa Indah Bekasi. 3. Renaldi Henry Jatmiko IAIN Ponorogo Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, pengaruh pemberian reward dan ice breaking terhadap hasil seni budaya dan prakarya siswa kelas 2 SD Tarbiyatul Quran Ponorogo ajaran tahun 2019-2020. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang teori yang berhubungan berbagai aspek yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertaut antara variabel yang diteliti berdasarkan landasan teori penelitian relevan terdahulu. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah murid kelas 5 SD Negeri 01 Mantingan, tematik kurangnya semangat belajar, belum menggunakan reward dan ice breaking, pretest,
sudah menggunakan reward dan ice breaking post test, hasil belajar, temuan. Hipotesis penelitian. 1. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran reward terhadap hasil belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SDN 01 Mantingan. HA adalah pengaruh yang signifikan antara pembelajaran reward terhadap hasil belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SDN 01 Mantingan. 2. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemberian ice breaking terhadap hasil belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SDN 01 Mantingan. HA ada pengaruh yang signifikan antara pemberian ice breaking terhadap hasil belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SDN 01 Mantingan. 3. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan ice breaking terhadap hasil belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SDN 01 Mantingan. HA adalah pengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan ice breaking terhadap hasil belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SDN 01 Mantingan. Desain penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik dispositif random, yaitu menggunakan teknik untuk menentukan jumlah sampel jika ternyata populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Umumnya strata tertentu yang jumlah anggotanya sedikit, maka anggota strata tertentu akan dijadikan sebagai sampel. Rangkuati 2017. Pengontrolnya hanya dilakukan terhadap satu variabel saja, yaitu eksperimen semu, berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberian reward dan ice breaking terhadap hasil belajar tematik pada peserta didik kelas 5 SDN 01 Mantingan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Mantingan. Penelitian ini dilakukan selama 1 hari pada tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 7 sampai 09 WIB pada saat pembelajaran berlangsung. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau mutu dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Saudi 2013. Dalam penelitian ini peserta didik kelas 5 SDN 01 Mantingan terdiri dari satu kelas. 2. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dinamakan peneliti sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang artikan dengan mengeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi dalam penelitian ini. Peserta didik sampel yaitu 20 peserta didik kelas 5 SDN 01 Mantingan. Variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian apa saja yang menjadi titik perhatian penelitian. Berdasarkan hal di atas terdapat 3 variabel dalam penelitian. Yang pertama, variabel independen X1 pengaruh reward. 2. Variabel independen X2 pengaruh ice breaking. 3. Variabel independen Y hasil belajar. Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah satu angket atau kuesioner. Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket kuesioner. Angket ini adalah angket teknik pengumpulan data efektif dan responden Sugiono 147.148. Selanjutnya yaitu tes. Seperti sudah dipaparkan bahwa data yang diungkapkan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fakta atau kenyataan, pendapat, dan kemampuan atau kehilangan untuk mengukur ada atau tidaknya. Dokumentasi. Teknik untuk merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Rekonta 2013. Validitas dan reliabilitas data. Validitas adalah suatu ukuran yang menentukan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validan tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas rendah.
reliabilitas berhubungan dengan keajangan atau ketentuan hasil pengukuran. Maksudnya suatu instrumen yang reliable akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama walaupun digunakan dalam waktu yang berbeda. Teknik analisis kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel, dan diteliti melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Sugiono 2012. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan silakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.